Pembahasan buku paket Matematika kelas 9 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2018. Bab 3. Transformasi. Latihan 1.3 perputaran atau rotasi halaman 169. Kita mulai dari soal nomor 1. Jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Jika ya, dapatkan berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah dari rotasi tersebut. Baik, jadi di sini ada A, B, dan C. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang A, ini bukan merupakan rotasi atau perputaran karena di sini untuk yang merah, kemudian di sini yang biru, ini merupakan pergeseran dari yang merah. Sehingga di sini bukan karena di sini pergeseran. Kemudian untuk yang B, ini adalah rotasi atau jawabannya adalah ya. Karena di sini bisa diperhatikan untuk sudutnya yang pertama di sini adalah 90 derajat dengan arah berlawanan jarum jam. Jadi di sini bisa diperhatikan apabila yang dimaksud adalah yang kecil ini maka di sini 90 derajat. Namun di sini apabila yang dimaksud adalah yang besar ini, untuk yang besar ini adalah 270 derajat dengan arah searah jarum jam. Jadi di sini bisa diperhatikan arahnya adalah seperti ini, searah dengan perputaran pada jarum jam. Kemudian untuk yang C di sini juga ya. Jadi di sini merupakan sebuah rotasi dengan di sini untuk sudutnya ini adalah 180 derajat untuk arah yang berlawanan dengan jarum jam. Jadi di sini bisa diperhatikan arahnya adalah seperti ini. Atau di sini juga bisa arahnya sesuai dengan arah jarum jam. Di sini sudutnya juga sama 180 derajat. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Segi 4 PQRS berkoordinat di P2, -2, Q4, -1, R4, -3, dan S2, -4. Gambarlah bayangan PQRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Baik, untuk yang pertama di sini akan kita gambar terlebih dahulu untuk segi 4 PQRS. Jadi di sini PQRS ini adalah 2, -2, titik P di sini, Q4,1 titiknya di sini, R4, -3 di sini, dan S2, -4 di sini. Jadi apabila kita hubungkan maka di sini terbentuk suatu segi 4. Kemudian di sini dirotasikan dengan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini arahnya seperti ini. Sehingga di sini untuk hasilnya ini nanti akan berada di kuadran 1. Maka di sini untuk yang pertama untuk hasilnya ini adalah dengan rumus seperti ini. Jadi di sini misal ada titik A dengan titiknya ini adalah X, Y. Maka di sini setelah dirotasikan 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga di sini A aksen ini adalah negatif Y, X. Jadi di sini semula X, Y menjadi negatif Y, X. Maka untuk yang pertama untuk titik P 2, -2 di sini menjadi negatif Y. Negatif 2 hasilnya adalah 2. Kemudian untuk yang belakang di sini tetap X sehingga 2,2. Kemudian untuk yang kedua untuk Q4, -1 ini menjadi 1,4. Kemudian untuk R4, -3 ini menjadi 3,4. Dan kemudian untuk S 2, -4 menjadi 4,2. Sehingga di sini untuk titik-titiknya apabila kita gambar hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk P aksen ini adalah 2,2. Kemudian untuk Q aksen ini adalah 1,4. Kemudian untuk R aksen 3,4.
Kemudian yang terakhir untuk S aksen ini adalah 4,2. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Salinlah segitiga WAN berikut, kemudian rotasikan segitiga tersebut sebesar 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik H. Baik, jadi di sini untuk segitiga WAN ini akan kita rotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam, kemudian dirotasikan dengan berpusat di titik H. Nah, bagaimana caranya? Maka langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, di sini untuk gambarnya kita salin terlebih dahulu, sehingga ini akan kita turunkan untuk gambarnya. Yang pertama kita mulai dari N terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman siapkan jangka, kemudian di sini dengan dua titik H dan N, maka akan kita putar sehingga menjadi berbentuk lingkaran. Kemudian yang berikutnya kita garis untuk H dan N, ini akan kita garis. Kemudian di sini kita ambil busur, di sini kita ukur 90 derajat. Maka di sini kita sudah mendapatkan garis, kemudian di sini kita garis. Maka ini adalah N aksen. Kemudian untuk yang berikutnya untuk W, jadi di sini sama, kita ambil jangkanya lagi. Maka di sini untuk titik H dan titik W di sini akan kita kunci, kemudian di sini akan kita putar sehingga di sini membentuk suatu lingkaran. Maka di sini untuk titik W dan titik H ini akan kita buat garis, kemudian di sini kita ukur 90 derajat. Maka di sini juga kita buat garis, maka di sini perpotongan dari garis dengan lingkaran ini adalah titik W aksen. Kemudian untuk yang berikutnya adalah titik A dengan titik H. Di sini juga sama, kita mainkan lagi untuk jangkanya. Maka di sini kita putar sehingga membentuk suatu lingkaran. Maka di sini untuk titik A dan titik H ini akan kita garis. Kemudian di sini kita ukur 90 derajat. Kemudian setelah kita ukur 90 derajat dengan busur, maka di sini kita buat garis lagi. Maka di sini untuk perpotongannya ini adalah titik A aksen. Sehingga di sini untuk A aksen, W aksen, dan N aksen ini akan kita buat segitiga. Maka ini adalah jawabannya. Ini adalah hasil rotasi dari segitiga WAN yang dirotasikan 90 derajat searah dengan jarum jam. Dengan pusatnya adalah titik H. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Gambar bayangan rotasi setiap bangun berikut dengan sudut 90 derajat jika diketahui arah dan pusat rotasi. Tentukan koordinat titik-titik bayangannya. Segitiga WAN dengan sudut W negatif 4,1, sudut A negatif 2,1, dan sudut N negatif 4, negatif 3. Berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik N. Baik, untuk yang pertama di sini kita buat untuk sumbu koordinat terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya untuk titik W ini adalah negatif 4,1, X-nya negatif 4, Y-nya 1 sehingga titiknya berada di sini. Kemudian untuk A negatif 2,1, negatif 2 di sini, kemudian 1 di sini sehingga titiknya di sini. Dan untuk N negatif 4, negatif 3. Jadi X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3. Sehingga titiknya berada di sini dan apabila kita hubungkan ini membentuk segitiga WAN. Kemudian di sini untuk rotasinya 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam dengan pusat rotasi berada di titik N. Jadi di sini untuk sudutnya 90 derajat, bisa diperhatikan 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Dan di sini untuk titik N sebagai pusat rotasi, sehingga di sini untuk N aksen dan N berada di titik yang sama. Sehingga di sini untuk rotasinya adalah seperti ini. Dengan di sini bisa diperhatikan untuk yang pertama, untuk yang W aksen ini adalah berada di titik negatif 8, negatif 3. Kemudian untuk titik A aksen ini adalah negatif 8, negatif 1.
Sehingga di sini untuk yang ditanyakan, tentukan koordinat titik-titik bayangannya. Ini yang pertama untuk W, negatif 8, negatif 3. Untuk A aksen, ini adalah negatif 8, negatif 1. Kemudian untuk N aksen, ini adalah negatif 4, negatif 3. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Gambar bayangan transformasi untuk setiap segitiga berikut dengan mencerminkan segitiga pada garis yang diketahui. Bayangan akhir dari setiap bangun juga merupakan hasil rotasi. Tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasi. Baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan ini adalah koordinat bayangan dan sudut rotasi. Sehingga di sini untuk soalnya ada A, B, dan C. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Ini akan kita pindah di atas. Segitiga TUV dengan titik T 4,0, titik U 2,3, dan titik V 1,2. Direfleksikan pada sumbu Y, dilanjutkan sumbu X. Baik, jadi di sini yang pertama kita buat sketsanya terlebih dahulu untuk segitiga TUV. Yang pertama di sini kita buat gambar koordinat kartesius. Yang pertama di sini T 4,0, titiknya di sini, U 2,3, X-nya 2, Y-nya 3, titiknya di sini, dan V 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Maka di sini apabila kita hubungkan, ini adalah segitiga TUV. Kemudian di sini direfleksikan pada sumbu Y. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk sumbu Y ini adalah cerminnya. Sehingga di sini apabila dicerminkan atau direfleksikan, maka di sini akan terbentuk sebuah segitiga. Dengan di sini bisa diperhatikan antara V dengan V aksen di sini sama 1 1. Antara U dengan U aksen di sini sama 1 2, di sini juga 1 2. Dan antara T dengan T aksen di sini juga 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ini untuk gambarnya. Kemudian di sini untuk koordinat titik bayangan ini, maka di sini bisa kita tulis terlebih dahulu. Misalkan di sini ada titik A dengan di sini untuk X dan Y, maka di sini untuk A aksen apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka di sini menjadi negatif X, Y. Sehingga di sini untuk segitiga TUV menjadi segitiga T aksen, U aksen, dan V aksen. Yang pertama di sini titik T 4,0, di sini menjadi negatif 4,0. Jadi di sini X-nya negatif 4, Y-nya 0. Kemudian titik U 2,3 menjadi negatif 2,3. Kemudian untuk titik V 1,2 menjadi negatif 1,2. Ini untuk koordinat titik bayangannya. Kemudian di sini masih dilanjutkan, direfleksikan lagi terhadap sumbu X sehingga di sini bisa diperhatikan membentuk segitiga seperti ini. Jadi di sini untuk titik T aksen karena di sini berada tepat pada garis X sehingga di sini untuk titiknya untuk T setelah dilanjutkan dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini sama. Kemudian untuk yang U 1 2 3 di sini juga 1 2 3. Untuk yang V di sini juga 1 2, di sini juga 1 2. Sehingga di sini untuk koordinat titiknya bisa diperhatikan yang pertama apabila kita memiliki titik A dengan X dan Y, maka di sini menjadi X, negatif Y. Sehingga di sini untuk segitiganya ini untuk dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Sehingga di sini yang pertama negatif 4,0 di sini tetap. Kemudian yang kedua negatif 2,3 di sini menjadi negatif 2, negatif 3. Dan untuk yang V di sini adalah negatif 1,2 menjadi negatif 1, negatif 2. Jadi di sini untuk koordinat titik bayangannya ini adalah negatif 4,0, negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 2.
Kemudian di sini untuk besar sudut apabila segitiga TUV yang pertama ini menjadi segitiga ini, segitiga hijau, maka di sini bisa diperhatikan ini sama saja dengan berotasi sebesar 180 derajat. Ini untuk sebelah kiri, ini berlawanan arah jarum jam. Atau untuk sebelah kanan di sini juga searah jarum jam. Ini bisa teman-teman isi dengan berlawanan arah ataupun dengan searah. Kita kembali ke soal yang utuh. Yang berikutnya adalah untuk soal yang B. Segitiga KLM dengan titik K 5,0, titik L 2,4 dan titik M negatif 2,4. Direfleksikan pada garis Y sama dengan X, dilanjutkan sumbu X. Baik, jadi di sini yang pertama kita buat sumbu koordinat kartesius. Kemudian di sini untuk titik K 5,0, titiknya di sini. Untuk L 2,4, X-nya 2, Y-nya 4, titiknya di sini. Dan untuk M negatif 2,4, jadi di sini X-nya negatif 2 dan untuk Y-nya adalah 4. Titiknya berada di sini, sehingga di sini apabila kita buat garis untuk menghubungkan ketiga titik ini, di sini membentuk sebuah segitiga. Kemudian yang berikutnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka di sini untuk garisnya atau cerminnya ini adalah seperti ini. Jadi di sini bisa diperhatikan, semisal Y-nya kita isi dengan 3, maka di sini untuk perpotongannya X-nya juga 3. Y-nya kita isi dengan 2, perpotongannya di sini juga 2. Kemudian Y-nya apabila kita isi dengan 1, X-nya di sini juga 1. Sehingga Y sama dengan X ini adalah garis seperti ini. Kemudian untuk rumusnya, apabila di sini terdapat titik A dengan koordinat X, Y, maka di sini apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, di sini menjadi Y, X. Sehingga di sini untuk segitiganya dari segitiga KLM menjadi segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen. Yang pertama untuk K di sini 5,0 menjadi 0,5. Yang kedua di sini adalah L 2,4 menjadi 4,2. Kemudian yang ketiga negatif 2,4 menjadi 4, negatif 2. Untuk titik-titiknya yang pertama adalah di sini 0,5. Ini adalah titik untuk K aksen. Yang kedua adalah 4,2, X-nya 4, Y-nya 2. Titiknya berada di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah 4, negatif 2. X-nya 4, Y-nya negatif 2, sehingga titiknya berada di sini. Maka di sini apabila kita hubungkan dengan garis untuk ketiga titik ini adalah hasil pencerminannya. Kemudian yang berikutnya, karena di sini dilanjutkan lagi, jadi di sini masih direfleksikan terhadap sumbu X, maka di sini untuk segitiga yang pertama dan cermin Y sama dengan X, ini akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini karena dilanjutkan, dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini untuk sumbu X ini adalah cerminnya. Sehingga di sini apabila sumbu X sebagai cermin, maka di sini yang pertama apabila kita memiliki titik A aksen dengan koordinat X, Y menjadi X, negatif Y. Sehingga di sini untuk segitiganya yang pertama di sini titik K aksen dengan 0,5 menjadi 0, negatif 5. Kemudian untuk L 4,2 menjadi 4, negatif 2. Kemudian untuk M aksen 4, negatif 2 menjadi 4,2. Jadi di sini untuk yang pertama, untuk yang K aksen setelah dicerminkan terhadap sumbu X sebagai cermin, maka di sini adalah bayangannya. Kemudian untuk yang L di sini apabila X sebagai cermin, maka di sini untuk L aksen bayangannya di sini adalah di titik M aksen karena di sini untuk jaraknya sama. Kemudian yang ketiga di sini untuk M aksen 4, negatif 2 dicerminkan dengan sumbu X sebagai cermin di sini menjadi 4,2. Ini adalah titik untuk L aksen.
Sehingga di sini apabila kita buat garis yang menghubungkan ketiga titik ini adalah hasil akhirnya. Sehingga di sini apabila untuk segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen ini akan kita hapus. Dan di sini kita hadirkan lagi untuk segitiga yang awal. Maka di sini dari segitiga yang awal direfleksikan pada garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan dengan sumbu X, maka di sini sama saja dengan dirotasi sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam. Atau di sini juga bisa berlawanan arah dengan jarum jam, ini sebesar 270 derajat. Kita kembali ke soal yang utuh. Yang berikutnya adalah untuk soal yang C. Segitiga XYZ dengan titik X 5,0, titik Y 3,4, dan titik Z negatif 3,4. Direfleksikan pada garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan garis Y sama dengan X. Baik, jadi di sini yang pertama kita buat sumbu koordinat kartesius terlebih dahulu. Kemudian di sini kita sketsa untuk segitiga XYZ. Yang pertama titik X 5,0, titiknya berada di sini. Untuk Y 3,4, X-nya 3 dan Y-nya 4, titiknya berada di sini. Dan untuk Z negatif 3,4, X-nya negatif 3 dan Y-nya 4, titiknya berada di sini. Maka di sini apabila kita hubungkan garis, ini adalah segitiga XYZ. Kemudian yang berikutnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka di sini untuk refleksinya atau cerminnya ini adalah di sini atau seperti ini. Jadi di sini apabila ada titik A dengan koordinat X, Y, maka apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka di sini menjadi negatif Y, negatif X. Sehingga di sini untuk segitiga XYZ ini menjadi X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Yang pertama di sini untuk titik X 5,0 di sini menjadi negatif 0, negatif 5. Karena di sini negatif 0 sama dengan 0, maka di sini kita tulis 0. Kemudian yang berikutnya untuk Y 3,4 ini menjadi negatif 4, negatif 3. Kemudian untuk Z negatif 3,4 ini menjadi negatif 4,3. Sehingga di sini untuk titik X aksen 0, negatif 5, titiknya berada di sini. Jadi di sini bisa diperhatikan ini untuk cerminnya. Ini untuk X, ini untuk X aksen. Yang berikutnya untuk Y aksen negatif 4, negatif 3, negatif 4, negatif 3, titiknya berada di sini. Kemudian yang berikutnya untuk Z aksen negatif 4,3, X-nya negatif 4, dan Y-nya 3, sehingga titiknya berada di sini. Maka di sini apabila kita buat garis, ini adalah hasil pencerminan dari segitiga XYZ dengan garis Y sama dengan negatif X. Kemudian yang berikutnya masih dilanjutkan dengan garis Y sama dengan X. Sehingga di sini untuk segitiga XYZ dan garis Y sama dengan negatif X ini akan kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini akan kita pindah di sebelah kanan. Maka di sini untuk garisnya karena direfleksikan dengan Y sama dengan X, maka garisnya adalah seperti ini. Maka di sini apabila terdapat titik A aksen dengan koordinat X, Y, apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, ini akan menjadi Y, X. Sehingga di sini untuk yang pertama bisa diperhatikan untuk X aksen ini adalah 0, negatif 5, ini menjadi negatif 5,0. Kemudian untuk Y aksen ini adalah negatif 4, negatif 3, ini menjadi negatif 3, negatif 4. Kemudian untuk Z aksen ini adalah negatif 4,3, X-nya negatif 4 dan Y-nya 3. Ini akan menjadi 3, negatif 4. Sehingga di sini apabila titik-titiknya kita buat sketsa. Yang pertama di sini adalah dari X aksen direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Ini adalah negatif 5,0.
Yang kedua di sini negatif 3, negatif 4. Jadi di sini X-nya negatif 3 dan Y-nya negatif 4. Kemudian untuk yang terakhir X-nya 3 dan Y-nya negatif 4. X3 dan Y negatif 4. Maka di sini apabila kita hubungkan dengan garis, ini adalah hasil akhirnya. Sehingga di sini apabila kita hapus untuk jawaban kita sebelumnya untuk X aksen, Y aksen, dan Z aksen, maka di sini kita hadirkan lagi untuk yang awal, ini adalah untuk segitiga X, Y, dan Z. Maka di sini bisa diperhatikan ini sama saja dengan segitiga X, Y, Z dirotasikan dengan sudut 180 derajat dengan di sini searah jarum jam atau juga bisa berlawanan arah jarum jam. Soal yang berikutnya. Sekarang akan kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Diketahui segitiga JKL seperti pada gambar di bawah ini. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk segitiga JKL. Untuk yang A, rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal 0,0. Berapakah koordinat titik sudut dari segitiga J aksen, K aksen, dan L aksen yang merupakan bayangan dari segitiga JKL? Baik, jadi di sini rotasinya adalah 90 derajat searah jarum jam. Jadi di sini apabila kita gambar arah rotasinya ini adalah ke kanan. Kemudian di sini untuk koordinatnya untuk rotasi 90 derajat, yang pertama semisal di sini ada titik A dengan di sini untuk koordinatnya X dan Y, maka di sini untuk A aksen ini adalah Y, negatif X. Sehingga di sini untuk titik J negatif 5,4. Untuk bayangannya ini adalah J aksen 4,5. Kemudian untuk K negatif 2,3. Maka di sini menjadi 3,2. Kemudian untuk L ini adalah negatif 4,1. Ini akan menjadi 1,4. Maka di sini apabila kita gambarkan untuk J aksen 4,5 di sini, kemudian 3,2 di sini, dan 1,4 di sini. Maka di sini kita buat garis yang menghubungkan ketiganya. Ini adalah segitiga untuk J aksen, K aksen, dan L aksen. Kemudian untuk yang B, rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal 0,0. Berapakah koordinat titik sudut dari segitiga J aksen, K aksen, dan L aksen yang merupakan bayangan dari segitiga JKL? Baik, jadi di sini untuk 180 derajat artinya di sini adalah di sebelah sini. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk 180 derajat. Maka di sini untuk yang pertama untuk rotasi 180 derajat, semisal di sini kita memiliki titik A dengan koordinat X dan Y, maka di sini dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam sehingga di sini menjadi negatif X, negatif Y. Maka di sini untuk yang pertama untuk yang J negatif 5,4 ini akan menjadi 5, negatif 4. Untuk K di sini ada negatif 2,3 ini menjadi 2, negatif 3. Dan untuk L negatif 4,1 ini akan menjadi 4, negatif 1. Sehingga di sini untuk bayangannya J aksen, K aksen, dan L aksen apabila kita buat titik-titiknya, maka titik-titiknya berada di sebelah sini. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui segitiga RST dengan koordinat titik sudut di R 3,6, S negatif 5,2, dan T 3, negatif 3. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga berikut. Baik, jadi di sini ada A, B, dan C. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Untuk B dan C ini akan kita hapus. Yang pertama dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y.
Baik, untuk yang pertama di sini adalah dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Misal di sini kita memiliki titik A dengan koordinat X, Y. Maka setelah dirotasikan 90 derajat sesuai dengan arah jarum jam, maka di sini akan menjadi Y, negatif X. Sehingga di sini untuk yang pertama untuk R 3,6 ini akan menjadi 6, negatif 3. Kemudian untuk S negatif 5,2 ini akan menjadi 2,5. Dan kemudian untuk T 3, negatif 3, maka di sini untuk T aksen ini adalah negatif 3, negatif 3. Kemudian yang berikutnya setelah dirotasikan ini adalah dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi di sini untuk dicerminkan terhadap sumbu Y, misal di sini kita memiliki titik A aksen dengan koordinat X, Y, maka ini akan menjadi titik dengan koordinat negatif X, Y. Sehingga di sini untuk yang pertama untuk R aksen 6, negatif 3 ini akan menjadi negatif 6, negatif 3. Kemudian untuk yang berikutnya untuk S aksen 2,5 ini akan menjadi negatif 2,5. Kemudian yang terakhir di sini untuk T aksen negatif 3, negatif 3, maka di sini untuk bayangannya ini adalah 3, negatif 3. Sehingga di sini untuk segitiganya apabila kita gambar hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk yang pertama untuk R ini adalah negatif 6, negatif 3, titiknya berada di sebelah sini. Ini negatif 6 dan ini negatif 3, sehingga titiknya di sini. Kemudian negatif 2,5, negatif 2, kemudian 5, titiknya berada di sini. Kemudian 3, negatif 3, X-nya 3 dan Y-nya negatif 3, titiknya berada di sini. Kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang untuk soal yang B. Dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian didilatasi dengan faktor skala 2 berpusat di titik asal. Baik, jadi di sini untuk yang pertama dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka di sini semisal apabila kita memiliki titik A dengan koordinat X, Y, maka ini untuk A aksen adalah negatif Y, X. Sehingga di sini untuk yang pertama untuk R 3,6 ini akan menjadi negatif 6,3. Kemudian untuk S negatif 5,2, maka di sini untuk S aksen ini adalah negatif 2, negatif 5. Kemudian untuk T 3, negatif 3, maka di sini untuk T aksen ini adalah 3,3. Kemudian yang berikutnya di sini masih didilatasi dengan faktor skala 2 berpusat di titik asal. Maka di sini untuk didilatasi ini adalah semisal di sini ada A aksen dengan koordinat X, Y, maka di sini akan menjadi X dikurangi dengan A dikalikan K ditambah A, dan di sini untuk Y berubah menjadi Y dikurangi B dikalikan K ditambah B. Jadi untuk A dan B ini adalah titik acuannya, karena di sini titik acuannya adalah berpusat di titik asal sehingga di sini 0,0. Maka di sini untuk A dan B ini adalah 0,0. Kemudian untuk K, karena di sini skalanya adalah 2, sehingga di sini K kita ganti dengan 2. Sehingga di sini untuk yang pertama untuk R aksen negatif 6,3, maka di sini negatif 6 dikurangi 0 hasilnya negatif 6, dikalikan 2 hasilnya negatif 12 ditambah 0. Hasilnya tetap negatif 12. Kemudian untuk 3 di sini dikurangi B dikurangi 0, hasilnya tetap 3. Dikalikan dengan K di sini adalah 2 sehingga 6 ditambah dengan 0 hasilnya tetap 6. Kemudian di sini untuk S aksen negatif 2, negatif 5. Ini juga sama, negatif 2 dikurangi 0 hasilnya negatif 2. Dikalikan dengan K, ini adalah 2 sehingga menjadi negatif 4. Ditambah dengan 0 sehingga di sini tetap negatif 4.
Kemudian Y di sini adalah negatif 5 dikurangi 0, di sini tetap negatif 5. Dikalikan dengan 2, hasilnya negatif 10, ditambah 0, tetap negatif 10. Kemudian di sini untuk T aksen 3,3 dengan cara yang sama, di sini akan menjadi 6,6. Maka di sini apabila kita gambar untuk segitiganya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk yang sebelah kanan ini adalah untuk T 6,6. Kemudian untuk yang sebelah sini ini adalah negatif 12,6. Kemudian untuk yang sebelah bawah ini adalah negatif 4 untuk X-nya dan untuk Y-nya negatif 10. Kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang akan kita jawab untuk soal yang terakhir. Ini adalah nomor 7C. Dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasi 45, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X. Baik, jadi di sini yang pertama dirotasikan terlebih dahulu 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini misal apabila kita punya titik A dengan koordinat X dan Y, maka di sini akan menjadi negatif X, negatif Y. Sehingga di sini untuk R 3,6, R aksen ini adalah negatif 3, negatif 6. Kemudian untuk S negatif 5,2 ini akan menjadi S aksen 5, negatif 2. Kemudian yang berikutnya ini adalah T 3, negatif 3. Maka di sini T aksen ini adalah negatif 3,3. Kemudian yang berikutnya adalah ditranslasi dengan 4 dan 5. Maka di sini untuk translasinya, semisal di sini ada titik R aksen, ini adalah negatif 3, negatif 6. Maka di sini akan menjadi 1, negatif 1. Jadi di sini untuk translasi ini adalah pergeseran, artinya di sini dari negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1 dan negatif 6 ditambah 5 hasilnya negatif 1. Kemudian juga di sini ada S aksen 5, negatif 2, 5 ditambah 4 hasilnya 9 dan negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Kemudian yang berikutnya adalah T aksen negatif 3,3, maka di sini untuk yang berikutnya negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1 dan 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kemudian yang berikutnya adalah dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini untuk pekerjaan kita ini akan kita hapus. Jadi di sini untuk dicerminkan terhadap sumbu X, semisal di sini kita memiliki titik dengan koordinat X, Y, maka ini akan menjadi X, negatif Y. Sehingga di sini bisa diperhatikan ini ada 1, negatif 1, ini akan menjadi 1,1. 9,3 ini akan menjadi 9, negatif 3 dan 1,8 ini akan menjadi 1, negatif 8. Kemudian untuk berikutnya untuk gambarnya ini akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk gambarnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini untuk 1,1 titiknya berada di sini, 9, negatif 3, X-nya 9, Y-nya negatif 3, titiknya berada di sini dan 1, negatif 8. X-nya 1, Y-nya negatif 8, titiknya berada di sini. Sehingga di sini apabila kita hubungkan, hasilnya adalah seperti ini. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik.